Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Sebelum kebaktian dimulai, kita akan mendengar beberapa warta yang perlu mendapat perhatian. Kebaktian hari ini dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Magelang, GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Ibu Foni Samuel dari Magelang. Bakal jemaat dilayani oleh Pendeta Ciko Kuitlim dari GKI Pahlawan Magelang dan Penatua Medarman Sebua. Pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, pukul 6 akan dilantik pengurus tim ibadah malam dan pendoa syafaat atau IMPAS periode 2022-2024. Besok pagi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5.30 WIB di Bina Kasih. Bila Tuhan menghendaki dan jika tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 9 WIB di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Otto Ilhamsyah Maulana, putra Bapak Edi Maulana Imansyah almarhum, dan dengan Ibu Rina Elizabeth Hijaya dengan Saudari Kartika Irianti Sebua, putri Bapak Ibu Sebua. Dan yang kedua, pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 14 WIB di GKI Ngupasan Yogyakarta oleh Pendeta Emeritus Budi Santoso Marsudi antara Saudara Axel Stephen Budiman, putra Bapak Agustinus Wibowo Budiman dengan Ibu Enike Rosianti, dengan Saudari VB Adelia Kristiani, putri Bapak Tio Yutik, dengan Ibu Wiki Melan atau Lina Silvia Wanti. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan. Persekutuan pemandu nyanyian jemaat dan pemusik akan diadakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 18 WIB di GKI Wonosobo. Dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatom Pesi. Mohon kehadiran PNJ dan pemusik. Persiapan guru sekolah minggu diadakan pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 18 WIB di Pasturi, Jalan Kolonel Karjono. Mohon kehadiran segenap guru sekolah minggu. Demi kelancaran dan tertib administrasi, semua permohonan pelayanan gerejawi, jemaat atau simpatisan agar dapat memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan yang berlaku di GKI Wonosobo yang dimuat dalam warta cetak. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Persembahan kotak biru hari ini untuk dana kebersamaan klasis. Warta selengkapnya dapat saudara baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja. Demikian warta jemaat. Dan marilah dengan bangkit berdiri kita akan mengawali kebaktian di akhir bulan ini dan menyanyi dari KJ 3 bait pertama dan keempat. Hati kami pun mekar.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memasuki ibadah di akhir bulan Januari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa dalam mengasihi umat-Nya. Damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya, izinkan saya membuka masker. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah kali ini yang telah ditetapkan bagi kita untuk kita renungkan dan belajar bersama adalah menghadapi penolakan dengan kasih. Dan kemudian saya mengolah sedikit, saya ganti dengan, diolah sedikit lah ya, tidak ganti. Hikmat mengelola hati dan pikiran kita, jadi hikmat untuk mengelola hati dan pikiran kita saat kita ditolak atau bagaimana cara kita menolak. Karena penolakan merupakan risiko yang acap kali harus dihadapi ketika kita memberitakan kabar baik. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa pemberitaan Injil selalu diterima dengan gembira. Sebaliknya, acap kali pemberitaan Injil ditanggapi dengan penolakan keras. Namun kita diajak untuk tetap berjuang bukan dengan sakit hati atau dengan amarah. Perjuangan tetap dilaksanakan dengan kasih. Dan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat 7 dan 8 mengingatkan kita bahwa Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut karena aku sertamu, janganlah bimbang karena aku Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan ku menolongmu. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, yang membawa kemenangan. Kau telah kuambil dari ujung dunia, Kau yang kupanggil di penjuru dunia. Ucapan padamu, hanya Engkau hambaku. Aku memilihmu, aku tak menolakmu, dan membawa kemenangan, dan membawa kemenangan. Ya, dengan yakin Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, hari demi hari kami lalui. Jikalau bukan Engkau yang menyertai, menopang dan menolong kami, sungguh tidak kami mampu untuk melakukannya. Dan kami bersyukur mengucapkan terima kasih kami boleh berada di hadapan Tuhan saat ini. Engkau yang telah menuntun kami, semua ini adalah karena anugerah-Mu. Di dalam kehidupan kami setiap hari ada kalanya kami
khawatir, kami takut, dan kami gentar. Bahkan kadang kami lupa bahwa Engkau menyertai kami dan melupakan Engkau senantiasa siap untuk menolong kami. Sehingga kami ada kehilangan iman, kami kurang percaya. Ya Bapa, ampunilah kami. Ketika kami mengedepankan kekhawatiran kami daripada kelegaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami berpikir lebih tinggi dari apa yang seharusnya sehingga kami merasa tidak mampu, ampuni kami. Kadang kami merasa diri kami terlalu pintar untuk mengandalkan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Ketika kami kadang melupakan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, ya Tuhan, ampuni kami. Saat ini ketika kami sudah diberi kesempatan, kemurahan untuk boleh datang ke rumah Tuhan, dan kami sudah belajar memuji Engkau. Dan saat ini, ya Tuhan, sebelum lebih lanjut kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan di dalam ibadah ini kepada Engkau, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jangan menghukum kami di dalam murka-Mu, melainkan berikanlah belas kasihan-Mu, karena sungguh Tuhan kami membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menebus kami dan mati bagi kami di atas kayu salib. Demi nama Kristus Yesus yang kudus, kami menyerahkan dosa dan kesalahan kami dan kami boleh diperbaharui oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Barang siapa yang telah dengan jujur dan rendah hati mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan, kita bersyukur Tuhan kita yang sungguh maha pengasih boleh mengampuni kita. Dan Ia tidak segera menghukum hamba-Nya yang melakukan pelanggaran. Ia menghendaki pertobatan, dan firman-Nya seperti yang telah tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan itu untuk menghibur dan mengingatkan kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah anugerah dari Tuhan.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus pada saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengerti kebutuhan setiap kami. Engkau tahu kami membutuhkan Engkau. Engkau tahu kami masih membutuhkan Engkau. Engkau tahu kami membutuhkan Engkau lagi. Terlebih firman Tuhan yang akan menguatkan kami, menghibur kami, yang memberi petunjuk, pedoman hidup baru bagi kami, dan firman-Mu boleh menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Hiburkanlah kami ya Tuhan yang membutuhkan Engkau. Topanglah kami Tuhan, bagi kami yang membutuhkan Engkau. Kuatkanlah kami ya Tuhan, ketika kami sungguh membutuhkan Engkau. Ya Bapa Surgawi, berkata-katalah kepada kami, dan kami memohon Roh Tuhan, Roh yang kudus itu, Roh hikmat itu, menolong kami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang tidak layak itu, Engkau urapi hamba-Mu, Tuhan layakkan, agar boleh dipakai oleh Tuhan, menyuarakan apa yang Tuhan beritakan kepada kami, dan kami boleh pegang di dalam hidup kami, dan hidup di dalamnya. Ya Bapa Surgawi, inilah penyerahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama, kita buka dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, puji syukur kita boleh berjumpa lagi walaupun masa pandemi. Kita harus menjaga jarak, menutup wajah kita, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap menjadikan wajah kita boleh cerah di hadapannya. Ya, kita boleh bersama-sama ya berjumpa untuk belajar dari firman Tuhan lagi seperti yang dituturkan oleh Lukas di dalam Injil pasal yang keempat tadi. Ya, saya mulai dengan sebuah cerita, sebuah kisah. Ada pengalaman seorang petani Yahudi yang kaya. Suatu hari dengan tergopoh-gopoh dia masuk rumah dan berteriak dengan suara ketakutan kepada istrinya. Rebeka, ada berita mengembarkan di kota. Mesias ada di sini. Nah, istrinya bertanya, apa yang menggemparkan? Kalau Mesias ada di sini, saya berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa engkau tampak syok? Kenapa? Lalu suaminya berkata, syok karena apa? Setelah bertahun-tahun kita berjerih lelah, berjerih payah, dan akhirnya kita bisa makmur, kita bisa hidup makmur. Kita sekarang punya 1000 ekor ternak. Dan lumbung kita penuh dengan gandum. Dan pohon-pohon di kebun buah kita penuh dengan buah. Sekarang kita harus meninggalkan semua ini dan mengikut Dia. Lalu istrinya mengatakan, tenang dulu Pak, tenang dulu suamiku tercinta. Istrinya menghibur tentunya ya. Dia berkata, Tuhan Allah kita itu maha baik. Dia tahu betapa kita ini bangsa Yahudi sudah menderita begitu banyak. Pada zaman itu ya, zaman Firaun, kita di tempat Firaun, kita ditindas sedemikian rupa. Kemudian kita pernah menghadapi mau dimusnahkan oleh Haman. Ingat saudara Haman ya, cerita tentang Esther itu. Dan sekarang kita tahu zaman modern ini, istrinya berkata lagi ya, zaman modern ini kita juga pernah menghadapi Hitler yang begitu mengerikan. Toh kita baik-baik saja hingga hari ini. Jadi tenanglah suamiku, Tuhan kita yang maha baik itu kalau dulu dia tahu bagaimana menghadapi Firaun, menghadapi Haman, demikian juga menghadapi Hitler, ya sekarang Tuhan Allah kita yang maha baik itu juga akan tahu bagaimana mengatasi Mesias itu. Nah saudara-saudara, cerita ini demikian. Nah, apa pesan moralnya bagi kita? Mengapa kedatangan Mesias itu bisa memberi suatu kondisi yang menakutkan si petani itu? Apa yang saudara pikirkan di sana? Ya saudara, karena dia sudah memiliki begitu banyak harta benda. Untuk ditinggalkan begitu saja, oh tidak mudah. Bukankah orang berpengetahuan, berpemikiran, kalau Mesias datang segala sesuatu yang ada kita tinggalkan dan kita mengikut dia. Di bumi ini atau kita dibawa ke surga. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya itu kondisi banyak orang pada umumnya. Nah Tuhan Yesus mengabarkan Injil itu kabar baik bahwa dirinya itu Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia ini untuk menolong manusia yang tidak mampu mengatasi masalahnya, agar mereka boleh melihat kemurahan Tuhan. Juga Yesus datang untuk menolong dan memperhatikan mereka yang papa, yang hina, yang tidak sanggup mencukupkan yang dibutuhkan mereka di dalam kehidupannya setiap hari. Yang tidak berdaya karena sakit penyakitnya. Dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau orang Yahudi itu ketakutan petani itu ya, dengan suatu kondisi yang itu, ya, bukankah ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Mungkin saudara juga ingat seorang pemuda kaya yang sukses, dia datang tergopoh-gopoh kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh selamat? Nah, Tuhan Yesus waktu itu katakan apa? Gampang, ikut saja aku. Tidak, Tuhan Yesus berkata, juallah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Nah, apakah setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang mendengar Injil, berita sukacita itu harus meninggalkan segala sesuatu supaya bisa ikut Tuhan Yesus? Kalau begitu mungkin tidak ada orang kaya di surga ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu bukan maksud Tuhan Yesus menyuruh orang atau menetapkan orang itu tidak boleh mempunyai harta kekayaan. Semua itu adalah berkat karunia dari Tuhan. Percayalah, engkau sekarang kaya, engkau sekarang pas-pasan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan kita, harta benda kita, apa yang kita miliki itu begitu mengikat kita sehingga kita merasa takut untuk mengikut Tuhan. Karena harus tinggalkan. Padahal Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti itu. Berita kabar baik yang dia beritakan adalah jangan ada orang terikat oleh apa-apa yang di dunia ini sehingga menghambat dirinya untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dan semua itu tujuannya adalah memberi berkat kepada manusia. Jadi jangan kita kehilangan berkat surgawi karena kita memegang kencang apa yang ada di dunia ini. Itu semua yang terdapat di dunia ini bisa dinikmati, tetapi bukan menghambat kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, itu poinnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ketika Tuhan Yesus mengabarkan Injil kepada berita sukacita ini kepada orang-orang yang mendengarkan Dia itu, di bagian akhir kita membaca sebuah kalimat yang itu mengatakan mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Padahal Tuhan Yesus membaca kitab yang diberikan kepadanya dan dia membaca di situ. Setelah dia baca, Tuhan Yesus menguraikan tentang siapa yang sanggup, siapa yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan dua contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu, ya, yang dipakai oleh contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu dilakukan oleh nabi yang sangat dihormati oleh orang Israel. Tuhan Yesus memakai dua contoh, yaitu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia dan peristiwa yang kedua, apa yang sudah dilakukan oleh Elisa. Nah, misalnya Tuhan Yesus memakai contoh tentang bahwa Elia ketika melayani umat Tuhan di negerinya, dan negerinya waktu itu mengalami kekeringan gitu ya, bayangkan 3,5 tahun tidak hujan. Tentu di mana-mana kering. Kita kadang-kadang sebulan tidak hujan ada, aduh kok enggak hujan-hujan ya. 2 bulan enggak hujan, kok enggak hujan-hujan ya. Kadang-kadang kita dikasih sedikit hujan. Ada berhari-hari, saudara, 2-3 hari yang lalu. Tiada hari tanpa hujan dan deras sekali di Magelang. Nah saudara, ada sebuah kali itu ya, yang di tengah-tengah kota Magelang, seperti kalau saudara yang sering ke Jakarta itu, ada kali Ciliwung di antara Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk gitu ya. Nah di Magelang tuh ada sebuah kali kecil, namanya kali apa ya, saya enggak tahu itu. Tapi Jalan Ikhlas, sebelahnya Jalan Ikhlas, seberang sini tuh Jalan Jenderal Sudirman kalau nggak salah. Nah saudara, kali itu banjir, penuh. Ketika saya mendapat WA itu, saya tidak ke tempat itu melihatnya. Tetapi
Yang saya pikirkan adalah, sejarah saya sudah berpuluh-puluh tahun di Magelang itu pertama kali ikhlas itu banjir. Jadi surprise bagi saya, karena beberapa hari hujan tak berhenti gitu ya di situ. Apalagi rumah kami itu sekelilingnya dikelilingi banyak sengnya gitu. Jadi kalau udah hujan deras lagi, wah bunyinya saudara ramai gitu ya. Nah itu yang terjadi, ramainya itu membuat kali di jalan Ikhlas itu banjir. Nah saudara, ini 3,5 tahun tidak hujan dan rakyat mulai kelaparan. Dan Nabi Elia yang dianggap sangat penting bagi orang Israel, dia ini justru dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus, baca lu ya, Tuhan Yesus tidak mengarang, bahwa Elia itu tidak datang kepada orang Yahudi sendiri. Elia justru datang kepada seorang perempuan kafir, janda di Sarfat, tadi dicatat di situ. Dan dikatakan perempuan itu, dicatat di kitab Raja-Raja pasal 5 itu ya, sedang memungut kayu. Dan ketika melihat itu, Elia memanggilnya. Minta roti, katanya. Minta minum dulu. Nah, perempuan itu, demi Tuhan, aku tuh sudah tidak punya apa-apa. Ini aku pungut kayu, aku mau pulang katanya. Aku di rumah tinggal sedikit minyak dan segenggam gandum. Dan kami akan makan. Dan sesudah itu mati. Nah, Elia tidak mengatakan, oh gitu. Nah, ya, tapi buatlah untukku dulu, kemudian baru buat kalian sendiri. Nah saudara, perempuan itu kok nurut gitu ya. Nurut, itu orang kafir loh, yang selalu dihina oleh orang Yahudi. Tapi dia nurut, dia membuatkannya. Dan ya, kenyataannya bagaimana saudara? Ya tahu kisahnya sangat terkenal ya. Kenyataannya Elia dapat makan, bahkan boleh menumpang di tempatnya, sedangkan perempuan itu minyaknya yang katanya tinggal sedikit itu tidak pernah habis, dan dia selalu punya gandum lagi untuk membuat roti sampai masa kelaparan itu lewat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ini hal pertama yang sudah membuat orang Yahudi yang mendengarkan ya Yesus di rumah ibadat itu, di sini pasti sudah mendidih di hati kali ya, sakitnya di sini. Kenapa? Kenapa Elia tidak mengambil contoh kedahsyatan Elia ketika membunuh nabi-nabi kafir yang begitu banyak itu? Kenapa Elia tidak mengangkat berita kebesaran bangsa Israel, kuasa Tuhan ketika dia menyabarkan kabar Injil itu? Kenapa justru mengangkat kisah seorang perempuan kafir? Nah saudara, pesannya ada apa di sana? Ya kita lanjutkan lagi ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah kemudian Yesus juga mengatakan lagi, ya pada zaman Nabi Elisa itu muridnya Elia gitu ya. Ya, yang mendapatkan kuasa, hikmat, roh yang berlipat ganda dari Elia ketika dia memohonnya itu, dan dia dapat. Nah, dikatakan waktu itu begitu banyak orang sakit kusta, tetapi di situ dikatakan tidak ada orang kusta yang tersembuhkan. Tapi kenapa? Justru Allah lewat Elisa menyembuhkan seorang yang bernama Naaman itu. Dia adalah seorang panglima tinggi negeri kafir, orang asing, orang Syria yang bahkan sudah menawan sebagian besar orang-orang Yahudi untuk menjadi ya entah pekerja keras atau budak atau entah apa. Nah ada seorang gadis kecil kan ya yang diambil oleh Naaman untuk sebagai pelayan nyonyanya di rumah. Nah ternyata pelayan kecil itu di negeri musuh yang menawannya, di situ dia bersaksi tentang Allahnya yang dahsyat, Allahnya yang maha kuasa. Kenapa kesaksiannya memberi efek yang luar biasa?
Karena kesaksiannya itu disampaikan saat yang tepat sekali. Saat ketika tuannya yang namanya Naaman, ya digambarkan seorang yang gagah, yang ganteng sekali, yang luar biasa, tetapi dia sakit. Sakit apa? Sakit kusta yang pada masa itu adalah penyakit yang katanya penyakit kutukan. Penyakit yang najis. Nah itu terjadi. Dan ketika dia sudah berupaya sana sini, tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkannya, disitulah si anak kecil perempuan tawanan yang di rumahnya itu memberi kesaksian yang tepat bahwa di negeriku, di Israel, ada Allah, ada Nabi Tuhan yang pasti sanggup mengobati engkau. Dan saudara, kesaksian ini dipercaya oleh Naaman. Entah karena terpaksa ya daripada enggak sembuh gitu ya. Ya tetapi yang jelas kesaksian yang tepat pada waktunya itu memberikan efek yang luar biasa. Naaman minta izin kepada raja junjungannya untuk apa? Untuk ke Israel mencari kesembuhan. Dan raja ini menanggapi pula dengan luar biasa. Dengan cara kenegaraan, tidak hanya datang begitu saja mencari seorang nabi di Israel, memberi surat kuasa kepada secara diplomatiknya kali ya, kalau istilah kerennya, ya, membawa surat diberikan kepada raja, sehingga raja yang membaca pun ketakutan, alakah aku ini, sehingga aku disuruh menyembuhkan orang sakit kusta dan sebagainya. Nah ada nabi Tuhan yang juga peka telinganya mendengar, jangan takut, itu kuasa Allah mau dinyatakan. Nah saudara, Naaman disuruh menghadap Elisa. Ya, dia datang kepada Elisa. Dan apa kata Elisa, masih ingat saudara? Simsalabim sembuh tidak? Dia katakan, benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Mendengar itu bagaimana reaksi Naaman, seorang yang membutuhkan pertolongan, tetapi juga seorang yang orang yang punya kuasa, punya gengsi, tersinggung dia. Suatu kondisi yang wajar juga ya, wajar. Minta tolong masih mau gengsi, itu kita rasa tidak wajar, tapi wajar juga karena dia orang terhormat. Datang dengan terhormat membawa surat raja. Kenapa aku disuruh mandi itu? Nah alasannya bagus sekali, dia mengatakan apa? Dia berpikir, sungai di negeriku itu jauh lebih bagus daripada sungai Yordan yang di Israel. Saudara yang pernah ke Israel pernah lihat sungai Yordan? Kayak apa airnya? Keruh, hijau, penuh lumut dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tidak sempat dibawa ke tempat yang lihat sungai Yordan yang jernih. Tapi ya nggak mungkin jernih lah ya, karena dia melewati tanah yang sangat curam dan itu pasti membawa banyak lumpur. Apalagi di tempat yang terendap ya hijau-hijau lah ya, lumut banyak. Saudara-saudara, tapi orang membayangkan sungai Yordan yang luar biasa. Ketika engkau lihat luar dari bayanganmu, sama seperti orang luar negeri yang mendengar lagu Bengawan Solo. Setelah sampai ke situ lihat, kayak gitu, kaget gitu ya. Ini hurufiah. Ada orang Hongkong yang senang sekali dengan lagu Bengawan Solo yang sudah diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Ketika melihat dia kaget, Ya saudara, ya sama seperti kita yang membayangkan Yordan yang luar sampai ke sana, gitu. Ya, tapi ada hikmahnya. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Lalu alasannya tidak mau lagi bukan hanya karena kali atau sungai di Israel itu jelek. Tidak, dia mengatakan setidaknya dia keluar datang mengatakan sesuatu, entah jambi-jambi atau apa gitu ya, atau simsalabim, kita tidak tahu itu. Setidaknya dia melakukan itu, tetapi ternyata tidak, suruh benamkan air. Nah, saudara, untung juga orang ini, Naaman, saya percaya dia adalah seorang yang layak menyandang nama kebesarannya. Dan penyakitnya juga saya percaya sekali Allah mau memakainya sebagai sebuah kesaksian bagi banyak orang. Nah, saudara, dia mempunyai bawahan yang baik. Tuanku, seandainya Nabi orang Israel itu menyuruh engkau melakukan hal-hal yang sulit, lebih sulit, pasti engkau mau melakukannya bukan?
apalagi ini benamkan diri di Sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang ini saya katakan pasti mempunyai jiwa yang luar biasa. Sehingga dia layak ditolong. Dia bersedia mendengarkan usul dari bawahannya. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan hasilnya bagaimana, saudara? Puji Tuhan. Barang siapa yang taat kepada firman Tuhan, dia akan mendapatkan berkat dari ketaatannya. Nah, itu yang terjadi, dia sembuh. Dia sembuh. Dan orang-orang boleh melihat kuasa Allah. Nah, saya mau cerita sedikit. Ada sebuah webinar yang dibawakan oleh seorang dokter ahli di bidang sastra Ibrani. Dia mengatakan kisah ini kisah Naaman dibasuh di Sungai Yordan Israel itu, orang ini mengatakan, saudara boleh setuju, boleh tidak, juga boleh mencari tahu, mengkaji lebih dalam tentang pengetahuan yang disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu, ahli sastra Ibrani ini. Dia mengatakan, saudara tahu enggak, ini adalah simbol dari pembasuhan tanda baptisan, yang dia katakan tanda baptisan di zaman perjanjian baru seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian yang sekarang dilakukan oleh gereja. Ya, saudara, kita hari ini tidak diskusi tentang itu tetapi pengetahuan dari orang ini dan tafsirannya dan literasi yang dia dapatkan, dia mengatakan seperti itu. Saya juga menangkapnya sebagai pengetahuan, gitu ya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jelas setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah sedang berkata-kata kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mengambil contoh ini, tentu, saudara, bukan sengaja untuk menyakiti hati orang-orang yang mendengarnya. Perkara orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah yang katanya pedulinya justru kepada bangsanya sendiri, tetapi yang Tuhan Yesus angkat justru peristiwa bagaimana Allah memberi kepedulian kepada orang kafir. Dan Yesus tidak mengangkat kemuliaan dan kehebatan dari bangsa umat pilihan Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka marah. Saya katakan wajar. Karena persepsi mereka beda dengan apa yang ingin Tuhan Yesus katakan setelah Tuhan Yesus membaca firman Tuhan itu. Dan juga saudara, ini juga saya melihat Allah mau mencelikkan orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus lewat kisah ini. Bahwa orang kafir itu juga adalah umatku. Mereka juga adalah orang-orang yang layak untuk menerima anugerah yang aku sediakan kepada manusia. Jadi engkau umat pilihan, engkau sudah mendapatkan prioritas yang luar biasa. Kalau engkau menyia-nyiakannya, itu adalah sesuatu yang sangat keterlaluan. Dan kalau engkau menghargainya, itu seharusnya. Dan jangan engkau merasa dirimu lebih tinggi dari mereka yang tidak disebut sebagai umat pilihan Allah. Kasih Allah sama kepada setiap orang. Dan ketika Injil ini diberitakan, mereka marah. Apakah Tuhan Yesus terkejut? Pasti tidak. Apakah Tuhan Yesus jadi tersinggung atas kemarahan mereka? Tidak. Mereka mempunyai hak untuk marah. Tuhan Yesus mempunyai hak untuk berbicara. Dan kemarahan mereka menuntun mereka untuk membunuh Tuhan Yesus. Lalu apakah Tuhan Yesus ketakutan? Nah, saudara, ini yang menjadi teladan bagi kita Hikmat mengelola hati pikiran kita ketika ditolak maupun menolak. Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Tuhan Yesus jalan di tengah-tengah mereka. Dan lalu pergi. Orang-orang seperti itu tidak perlu dilawan, tidak perlu ditanggapi. Nah, saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita, ada hikmat
apa yang harus kita katakan, apa yang perlu kita katakan, apa yang perlu kita berikan, apa yang perlu kita terima, dan reaksi orang adalah hak mereka, dan reaksi diri kita itu menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara, dari zaman ke zaman selalu ada orang seperti itu. Zaman dulu, zaman sekarang, dan sebagainya. Hal yang baik tidak selalu diterima. Secara ringkas saja saya ingin menyinggung sedikit saja pemilihan ibu kota baru untuk Indonesia. Ramai ya sekarang ya, yang menolak, yang mengagungkannya, bahkan terjadi sebuah perkara besar yang mereka tidak duga. Tujuannya mungkin hanya ingin ya berkata-kata sesuatu seperti ya entah maksudnya apa kita tidak tahu, apakah menganggap presiden kurang bijak atau kepentingan mereka yang sudah diinvest sedemikian besar di Jakarta itu terganggu, lalu memakai kata-kata yang saudara yang tidak mereka duga. Orang yang berbicara juga tidak duga. Ternyata itu mengakibatkan sebuah perkara yang besar sekali sedang terjadi, saudara. Semoga seperti firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, orang mempunyai hikmat untuk menyikapi semua itu. Baik pihak lawan, pihak kawan, dan semua pihak. Apa yang bisa diselesaikan dengan hikmat bijaksana, kemurahan dari kasih Tuhan, itu boleh terselesaikan. Saudara, perkara yang sedang terjadi itu tidak main-main kalau orang suka berkata seperti itu. Ketika saya masih kecil, saya sempat, keluarga kami sempat mempunyai seorang pembantu kecil, orang Tionghoa, yang terusir oleh kelompok suku di sana yang karena diusik oleh pendatang dari luar. Dan mereka porak-poranda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya itu bukan perkara kecil. Kita juga tahu pernah ada etnis lain yang datang ke sana, mengacau di sana, kemudian dibalas seperti apa dan sebagainya. Kiranya firman Tuhan hari ini ya cocok bagi kita, dimanapun kita berada, kita mengelola apa yang kita hadapi, mengatasinya dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, dan kita tidak seenaknya dan tanpa pikir panjang, hanya memikirkan apa yang kita ingin katakan, lalu itu kita keluarkan, dan kemudian mengakibatkan sesuatu yang luar biasa. Tentu semua itu ada hikmahnya. Biarlah hikmah yang kita dapatkan adalah belajar seperti Tuhan Yesus, menyampaikan apa yang betul-betul dibutuhkan oleh pendengar dan lawan bicara kita atau di lingkungan kita, dan ketika itu sudah ada reaksi, bagaimana dengan hikmat yang kemurahan dari Tuhan, bukan dilawan, bukan membela diri, tetapi berlalu dengan damai. Roh Kudus akan bekerja, menolong saudara dan saya. Banyak hal kita hadapi di dalam hidup ini, ya COVID yang belum pergi juga ya, datang dengan berbagai variasi yang baru. Demikian juga pengalaman akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Percayalah, Injil itu tetap Injil bagi kita, kabar baik bagi kita, apapun itu. Selalu ada hikmat yang terbaik, dan biarlah kita mendapatkan yang terbaik, khususnya bagi Wonosobo ini. Apapun yang terjadi, kita boleh tetap yakin mengikut Tuhan Yesus keputusanku, oke? Ya, mari kita nyanyikan bersama. Mengikut Yesus, 3, 4. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, mari kita hening sejenak. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada acara khusus ya, yaitu pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Ya. Sebagai gereja Kristus, gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya untuk menjadi rekan sekerja dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dalam pengurus ya, atau tim ibadah malam dan pendoa syafaat yang diringkas menjadi IMPAS dari GKI Wonosobo untuk masa pelayanan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Untuk itu mari kita bersama menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam pelayanan di bidang tim ibadah malam dan pendoa syafaat di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikan hamba-hamba-Mu Kristus yang baik, hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, nama-nama yang telah terpilih ini boleh saya sebutkan. Atas nama Diro Pranoto, Listianingrum Nugroho, Kumala Lydia Aditya Purwoko, Samin Raharjo, Arndianto Permana Putra, Erlin Fionita, Kumala Lydia Aditya Purwoko, masing-masing saudara dengan jabatannya ya. Ada Nani Kadarwati Sri Wulandari, Yedida Sri Wahyuni, Catur Widianto, Dodi Kalbuyadi, Vido Mahardika Kriswanto, Ari Luwianto, April Riyadi, Marta Setio Hartanto, Andreas Hermanto, Widya Ari Sabatini. Maaf saudara, saya hanya menyebutkan nama tanpa tanpa sebutan bapak, ibu atau adik gitu ya. Ya, menghindari keliru dan saya kurang paham gitu. Ya. Nah, untuk nama-nama yang telah disebutkan, saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Mungkin bisa sambil maju ke depan. Ya, menghadap saya dulu ya.
Beberapa pertanyaan akan saya bacakan, kemudian nanti baru dijawab bersama-sama ya. Yang pertama, percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah telah memanggil saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Ketiga, karena itu berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apa jawab saudara-saudara? Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam tim ibadah malam dan pendoa syafaat. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara sehingga tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Mari umat, kami undang untuk bangkit berdiri untuk bersama-sama menyanyikan doksologi. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara dan saudara yang telah dilantik ini. Boleh menghadap umat, ya, memberi salam, namasta, kemudian boleh kembali ke tempat duduknya. Ya. Tuhan berkati. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami berdoa untuk gereja kami yang boleh terus dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saudara baru dilantik, biarlah Tuhan pakai. Kami berdoa untuk para penatua, para aktivis, dan jemaat Tuhan pada umumnya, dan juga saudara-saudara yang melayani bagian perkantoran, sebagai pemusik, sebagai pelayan Tuhan di berbagai bidang yang telah dipercayakan. Biarlah Tuhan terus karuniakan kuasa roh-Mu, hikmat surgawi dan sukacita melayani, dan Tuhan memberi kemudahan dalam hal-hal banyak yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan dengan leluasa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk YPKW, YPW, dan Sekolah Kristen Wonosobo, KBBK, TK, SDK, SMPK, SMAK, juga tahap pemanggilan pendeta dalam diri Saudara Obaja Nathanael Leka Tompesi. Mohon Tuhan yang telah memanggil saudara kami Obaja untuk melayani Tuhan, biarlah ketika Tuhan menghendaki, Tuhan mengizinkan untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai pendeta di GKI Wonosobo ini. Mohon Tuhan juga melancarkan segala sesuatunya, dan Tuhan tambahkan hikmat bijaksana agar saudara kami ini sungguh boleh diperlengkapi dan kemudian menjadi hamba Tuhan, pendeta yang berkenan kepada Tuhan, seperti yang dibutuhkan jemaat di sini dalam kehendak Tuhan, melayani dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, mohon Tuhan jamah, dan keluarga yang mempunyai rencana besar, rencana kecil, mohon Tuhan juga turut campur tangan. Dan juga
Saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang merayakan hari pernikahan mereka, bila semua itu terjadi di dalam sukacita Tuhan, ke depan makin merasakan diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam ketidakberdayaan, boleh senantiasa diberdayakan oleh Tuhan. Dan bagi kami yang telah hadir di rumah Tuhan pagi ini, kami tidak menjamin setiap kami adalah sehat jiwa dan raga. Untuk itu biarlah Tuhan terus memberi kami kesehatan yang cukup pula. Tuhan menjamah bagian diri kami yang tidak nyaman dan sakit. Khususnya mereka yang di rumah sakit yang tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Mohon Tuhan juga beserta mereka. Dan yang di rumah juga Tuhan menyertai saudara kami yang lanjut usia. Tuhan selalu nantiasa memberi penghiburan dan kekuatan yang baru. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berusaha melakukan yang baik bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan terus juga menolong, khususnya rencana pemindahan ibu kota, hal besar, hal yang tidak mudah. Biarlah semua itu juga yang berkenan kepada Tuhan berjalan dengan baik, karena sungguh beban Jakarta memang sudah terlalu berat, dan membutuhkan ada suasana pemerataan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu ya Bapak, pimpin dan kuatkan, beri hikmat bijaksana bagi Presiden dan jajarannya, dan juga semua pemerintah daerah. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, jauhkan dari hal yang sia-sia, jauhkan dari keserakahan memperkaya diri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami. Kami juga berdoa untuk masalah kesehatan, ada virus kecil yang masih terus membuat hidup kami was-was, dan kiranya ya Bapa, dengan itu bukan halangan bagi kami untuk hidup dengan damai, melainkan ya Bapa, kami tetap boleh damai apapun situasinya, karena yakin Engkau beserta kami dan kami turut telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ya Bapa, inilah doa kami. Terima kasih. Dan kami boleh melanjutkannya dengan menyanyikan lagu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ataupun akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia ataupun dalam bentuk transfer melalui rekening bank. Adapun nas persembahan terambil dari Mazmur 71 ayat 14 sampai 15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Jemaat mohon berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami semua sepanjang hari-hari yang telah lalu. Dan terimalah persembahan dari kami di hari ini, sehingga dapat dipergunakan dengan baik dan benar. Engkau pimpin majelis yang mengelolanya, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukan segera lepas, remukan segera lepas. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan karunia supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.